Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi kembali lagi dengan Bunda Aisyah. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN di buku tema 3 tentang sikap bijak terhadap tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sekarang silahkan siapkan dulu buku tema 3-nya, peralatan tulis, dan buku tulis kalian. Sudah? Oke, kalau sudah, kita masuk materi yang pertama. Nah, sebelum masuk materi, kita melihat dulu tujuan belajar kita untuk hari ini itu untuk apa. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kita dapat memahami penerapan sikap bijak manusia terhadap tumbuhan, dan kita dapat memahami penerapan hak dan kewajiban manusia terhadap tumbuhan. Ada dua ya tujuan hari ini. Oke, yang pertama, sikap bijak terhadap tumbuhan. Tumbuhan itu kan memberikan banyak manfaat untuk manusia. Salah satu contohnya, oksigen yang kita perlukan untuk bernafas itu dibuat oleh tumbuhan. Lalu, makanan yang kita makan itu banyak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, nasi yang berasal dari tumbuhan padi. Ada juga kertas yang kita gunakan untuk belajar itu berasal dari pohon. Kayu untuk membangun rumah juga berasal dari pohon. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Kita mendapat hak kita dari tumbuhan, yaitu mendapat oksigen, juga kita mendapat buah dari tumbuhan untuk sebagai makanan. Itu adalah hak kita yang kita peroleh dari tumbuhan. Nah, setelah kita mendapatkan manfaat dan mendapatkan hak-hak kita dari tumbuhan, kita wajib memperlakukan tumbuhan dengan baik. Salah satu contohnya yaitu dengan tidak membuang-buang makanan. Salah satunya tidak membuang makanan. Selain hal ini merupakan hal yang mubazir, membuang-buang makanan, terutama sayuran yang berasal dari tumbuhan juga menjadikan kegiatan ini itu hal yang tidak bijak. Ya. Jadi kita tidak boleh membuang-buang makanan. Nah, ini contohnya kewajiban terhadap tumbuhan, tidak membuang makanan, serta merawat tumbuhan atau tanaman. Jadi kalau yang di rumahnya punya tumbuhan, misalnya mamanya atau bunda kalian mempunyai tumbuhan, kalau dilihat tumbuhannya layu, itu kewajiban kita juga untuk menyiram tanaman tersebut, merawat tanaman tersebut, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi merawat tumbuhan atau merawat tanaman. Jadi, dengan kita merawat tanaman, kita mempunyai banyak manfaat, kita memperoleh banyak manfaat. Salah satunya yaitu lingkungan rumah kita akan terlihat subur dan indah. Lalu juga misalnya kita menanam pohon mangga. Saat pohon itu kita rawat sampai besar dan berbuah, kita bisa memanen mangga tersebut dan kita dapat memakannya, begitu ya. Nah, ini cara merawat tumbuhan. Sederhananya, cara merawat tumbuhan ada 4. Nah, yang pertama, kita menanam tumbuhan tersebut di tanah yang gembur atau subur. Jadi tidak boleh di tanah yang keras ya. Kasihan tanamannya kalau ditanam di tanah yang keras. Yang kedua, kita menyiram tanaman di pagi dan sore hari. Ya, jadi misalnya di daerah kita kan panas nih. Jadi kita harus rajin menyiram tanaman ini di pagi dan sore hari. Tapi misalnya kalau musim hujan, tanaman kita sudah disiramin oleh hujan, kita tidak perlu menyiramnya lagi. Karena kalau tanamannya disiram terlalu banyak, maka tanamannya akan busuk, gitu ya. Nah, yang ketiga, sesekali kita memberikan pupuk pada tanaman kita. Nah, jadi bisa pupuk kompos atau pupuk kita beli di toko tanaman itu juga boleh gitu ya, agar tanaman kita tumbuh lebih subur. Dan yang keempat, kita dapat menyiangi atau mencabut rumput liar di sekitar tanaman kita. Nah, biasanya kalau kita tanam, misalnya tanam bunga atau tanam pohon buah gitu kan,
yang tumbuh tidak hanya tanaman kita saja, tapi rumput-rumput, ilalang di sekitarnya juga ikut tumbuh. Nah, supaya tidak mengganggu tumbuhan kita wajib mencabut rumput-rumput liar tersebut. Begitu ya. Nah, sekarang itu materi untuk hari ini. Nah, silakan sekarang buka bukunya di halaman 32. Di situ ada tugas, ayo berdiskusi. Silakan kalian mengisi kolom-kolom yang ada di tugas tersebut. Kerjakan dari nomor 1 sampai 7. Oke. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga kalian paham dengan materi ini. Jika ada salah kata atau perbuatan, Bunda mohon maaf. Bunda akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.